area pasir. Bismillah. Masih ngangkat anjay. Anjay. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel FNM Vlog bareng Mas Pin ya. Dan hari ini gue lagi semangat nih guys, karena akhirnya pertanyaan dari teman-teman yang beberapa minggu terakhir jadi PR buat gue menemukan titik terang ya guys ya. Setelah riset, cari literatur, akhirnya pertanyaan terkait berapa sih AFR ideal untuk Pertamax Turbo dan juga fitur launch control untuk Aracer RC Mini X di MX King ini teman-teman. Tapi pertama-tama kita isi bahan bakar dulu ya. Nanti baru kita sekalian cari tempat buat sekalian praktekin terkait fitur yang sebenarnya bukan launch control tapi mirip banget ya. Karena secara fungsi launch control sama fitur yang bakalan kita praktekin ini beda guys. Kita beli bensin dulu ya guys ya. Bensin bu, 1. Satu. Iya. Tanggal 2, tanggal muda sih. Belas ya bu? Silang. Iya. Oke, kita lanjut teman-teman. Tutup kaca dulu lah biar nggak, ini mata gua sensitif coy sama debu coy. Wah, ada kembaran, tapi kok sayang banget itu kapnya sampai kayak gitu. Oke teman-teman, pertama kita bahas dulu terkait berapa sih AFR ideal untuk Pertamax Turbo ini. Dan sebelumnya gue disclaimer dulu ya, kalau untuk Pertamax Turbo ini sampai sekarang gue belum nemu angka yang pasti, karena gue cari sumber yang konkret itu susah banget ya guys ya. Jadi nggak bisa jadi acuan, cuman mungkin bisa jadi gambaran buat teman-teman yang bingung. Terkait Pertamax Turbo, kita golongin dulu ya. Pertamax Turbo itu kan masih termasuk salah satu bahan bakar berjenis gasolin ya guys ya. Kan bahan bakar itu dibagi beberapa, ada gasolin, ada biodiesel, aftur, dan lain-lain ya. Nah, untuk Pertamax Turbo, Pertalite, Premium, Pertamax biasa itu masih masuk dalam kategori gasolin teman-teman. Nah, untuk cara menghitungnya, gasolin ini diwakilkan sama etana ya guys ya, atau hidrokarbon teman-teman. Nah, cara menghitungnya itu kita harus memastikan jumlah reaksi dari hidrokarbon ini dengan hasil reaksinya sama ya teman-teman. Yaitu kalau misalkan C4H18 plus O2N, yaitu udara, itu direaksikan, maka hasilnya akan menjadi CO2 plus H2O dan karbon, sorry. Nah, kemudian dihitung berdasarkan molekul, jumlahnya berapa sih kebutuhan idealnya itu. Setelah didapat berapa jumlah ideal untuk molekulnya, baru dihitung by massa ya teman-teman. Yang pada akhirnya secara singkatnya lah ya, itu dihasilkan angka 15:1.
Lah, kok beda bang? Kan AFR ideal yang umum itu 14,7/1. Nah, ini teman-teman, kenapa jadi 15/1? Karena secara asumsi karena kalau misalkan dihitung berdasarkan perwakilan yang etana tadi ya, atau hidrokarbon tadi, itu memang bandingannya adalah 15/1. Tetapi secara komplitnya, secara lebih detailnya, kan bahan bakar itu nggak cuman etana ya, atau hidrokarbon juga ya. Itu masih ada beberapa zat aditif yang kemudian akan menjadi berpengaruh terhadap AFR idealnya teman-teman. Termasuk juga karbon yang terkandung pada udara tadi, yang nitrogen. Kan udara itu terdiri dari 79% nitrogen dan 21% oksigen, itu teman-teman. Nah, itu asumsinya teman-teman. Nah, makanya diambillah angka yang secara asumsi ideal, yaitu 14,7/1. Nah, ini yang jadi pertanyaan sampai sekarang di gua nih guys, terkait aditif atau zat tambahan yang digunakan terhadap bahan bakar ini, apakah dia berpengaruh? Kalau kita tarik pembahasannya, itu adalah RON atau Research Octane Number, yaitu ketahanan bahan bakar untuk tidak terbakar secara spontan pada suhu tertentu atau tekanan tertentu. Itu bisa kita tarik pembahasannya ke nilai kompresi ya teman-teman. Nilai kompresi untuk Pertamax Turbo itu ada di 11/1. Nah, untuk Pertamax biasa ada di 92/1, dan Pertalite itu di 88/1 kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, itu udah ada angka pastinya. Tapi kalau AFR ini beda. Jadi gue punya temen orang Pertamina yang baru masuk kurang lebih sekitar setahun terakhir ini ya. Gue tanya sama dia, namanya Lukas. Gue tanya, Om Lukas, AFR ideal untuk Pertamax Turbo itu berapa sih? Nah, Om Lukas bilang kalau misalkan AFR Pertamax Turbo itu kalau nggak salah ada di 13/1. Kalau nggak salah, sekali lagi ya teman-teman. Makanya ini nggak bisa jadi acuan. Tapi yang kemungkinan besar ini berpengaruh adalah aditif yang ada di dalam bahan bakar tersebut. Nah, gitu teman-teman. Jadi sayang sekali ya, untuk AFR Pertamax Turbo ini belum dapat penjelasan yang konkret yang kemudian bisa jadi statement berapa sih nilai AFR idealnya. Itu bisa kita cari tahu sama-sama ya. Buat teman-teman yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar biar kita nggak tersesat. Oke teman-teman, yang kedua kita bahas terkait fitur launch control dari Araser RC Mini X ini ya teman-teman. Terkait launch control ini ada kabar gembira dan juga ada kabar yang bikin kita sedih ya. Ini makanya gua tadi tuh pas dapet jawaban ini kayak aduh, seneng tapi kok sedih gitu ya. Nah, kenapa? Kita bahas nih teman-teman. Untuk launch control memang ternyata kita diharuskan untuk menginstal komponen tambahan ya teman-teman, yaitu komponen RES modul teman-teman. Nah, apa sih RES modul ini? Ya, ini komponen yang kita pakai nanti untuk kemudian bisa bisa diaktifkan launch control di MXing kita ya teman-teman. Setelah kita pasang RES modul juga ada beberapa benefit yang kita dapat ya, kayak misalkan speed limiter, kemudian GPS, terus traction control. Nah, ada satu lagi yang gue lupa ini teman-teman. Pokoknya ada 5 benefit termasuk launch control teman-teman. Gampang banget, tinggal pasang doang, terus bisa kita pakai. Udah kayak mode motor balap ya teman-teman. Terus bisa ada speed limiternya juga. Speed limiter itu yang dipakai kalau misalkan di sirkuit ada terjadi insiden, terus balapan terpaksa harus diperlambat gitu ya untuk mengevakuasi yang terjadi insiden tadi. Jadi semua kecepatan dibatasin di RPM tertentu dan speed tertentu. Nah, tapi teman-teman, kabar buruknya adalah harga dari harga dari RES modul ini untuk mengaktifkan launch control itu ada di angka 5 jutaan teman-teman.
aduh, gue langsung lemes. Gue udah seneng nih dapat, wah ini ternyata ada race module yang bisa kita pakai untuk mengaktifkan launch control. Tapi pas gue cari tahu tentang race modulnya, ternyata harganya 5 jutaan. Gue jadi langsung, aduh ini gaji sebulan ini guys, 5 juta, aduh. Nah itu yang bikin gue jadi agak sedih ya guys ya. Aduh, andai aja harganya lebih terjangkau gitu ya. Tapi ada kok dijual merek lain yang menyediakan launch control dan juga speed limiter dengan harga yang lebih murah. Tapi metode pemasangannya atau penginstalannya berbeda ya guys kalau kalian pakai Echo Racer. Gua belum pelajarin, jadi teman-teman bisa cari tahu, atau nanti gue cari tahu juga kalau misalkan udah gue tahu, gue updatein ke teman-teman. Tapi teman-teman, di balik itu masih ada satu solusi untuk launch control ini teman-teman. Ini mirip tapi nggak sama ya. Mirip tapi nggak sama. Karena apa? Secara fungsi launch control itu dipakai untuk ketika kita mau start, awal start itu ya teman-teman. Itu untuk kita supaya nggak kehilangan traksi, dan juga supaya nggak keangkat ya launch control itu pada saat start awal. Nah kalau yang solusi yang ditawarkan ini itu fungsinya untuk fashion atau untuk keren-kerenan doang. Nah gimana bentuknya nanti kita coba ya, kita cari tempat dulu ya teman-teman di komunitas abang-abang Vario. Di sini lagi rame guys. Sekarang kita cari tempat dulu teman-teman untuk kemudian kita mencoba solusi dari launch control ini. Nah, gue juga penasaran nih, bisa nggak ya fitur keren-kerenan ini kita pakai sambil jalan? Kan kalau launch control itu biasanya cuman untuk start, ya kan? Start saat balapan. Nah, kalau misalkan solusi ini apakah dia bisa gitu dipakai buat jalan? Karena secara settingan atau secara setupnya itu beda ya guys ya. Makanya sabar dulu, kita cari tempat yang sepi dulu. Soalnya kita mau geber-geber, jadi nggak enak kalau sampai bikin telinga dari masyarakat sekitar terganggu ya guys ya. A few moments later. Oke, kayaknya di sini aja deh guys. Lumayan sepi ya. Kita coba fitur solusi. Fitur solusi nggak tuh? Pertama kita buka dulu aplikasi apa namanya, Racer X Tune-nya. Nyalain dulu deh wifi-nya. Sambil screen recording ya guys ya, nanti biar bisa lebih jelas. Nah ini udah connect ya teman-teman. Nah sekarang kita coba masuk ke kalibrasi, terus visual kali. Oh bukan, sorry, spark, backfire. Nah ini open throttle dia teman-teman. Coba kita buat di RPM 7000 aja coy. Aduh tinggian. Nah kita aktifin, frekuensi levelnya 1 aja ya, 1 aja. Nah bunyinya gimana nih, coba kita tes. Nah gitu ya guys ya. Apakah bisa? Ini masukin dulu, nanti takut jatuh guys. Kita coba start pakai open throttle-nya ya. Meleset guys. Area pasir. Nah gitu ya guys ya. Bisa ya untuk alternatif launch control pakai open throttle teman-teman. Ini secara fungsi beda sebenarnya, tapi masih bisa lah dipakai di fungsi ini ya teman-teman. Terus kita coba di RPM rendah, berapa ya, 4000-an kali ya. Terus kita pakai sambil jalan. Ini speed maksimalnya kita naikin dulu di berapa ya, 30-an kali ya. Nah coba di 35 ya. RPM berapa tadi? 4000. Waduh, kepencet.
Anjay. Gitu ya guys ya. Bisa ya ternyata guys. Tapi kok macet-macet guys. Nah, normal lagi. Coba lagi. Bisa kayak itu loh, apa namanya? Mode helikopter itu loh guys. Gitu. Ada yang lagi olahraga guys. Coba lagi ya. Speednya harus pas di yang tadi ya. Sama RPM-nya harus pas. Kita cari putaran dulu ya. Ini terlalu ini jadi tuh. Bisa ya guys ya. Aduh. Nah, sekarang kita coba buat yang startnya guys. Tapi nanti kita yang arah ke sana ya. Kita matiin dulu. Terus kita coba lagi habis ini. Kita masukin di 7000 RPM ya teman-teman. 7000 RPM. Terus speed maksimalnya ketinggian ini coy. 10 lah minimal. Oh 15 lah ya, kita buat 15. Nanti kita uji coba. Oke. Di sini aja deh, sekalian kita kesana muternya daripada nanti ini. Bismillah. Masih ngangkat anjay. Nah itu ya guys, bedanya. Kalau misalkan launch control yang beneran itu bakalan lebih lebih efektif dia. Kalau yang tadi itu kan untuk keren-kerenan. Jadi tapi masih bisa jadi solusi lah ya buat kita yang pengen juga pakai launch control tapi bukan launch control beneran. Oke guys, segitu aja dulu kali ya vlog kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau kalian suka silahkan di like, kemudian di share supaya teman-teman juga tahu informasi terbaru tentang berapa sih AFR ideal untuk Pertamax Turbo dan juga fitur launch control di Aracer RC Mini X untuk MX King ya teman-teman. Gue mau lanjut nyore, mau menikmati matahari terbenam dulu. Apa istilahnya? Sunset. Iya, tapi ketutup awan itu mataharinya. Gimana kita mau nikmatin? Aduh. Oke guys, segitu dulu ya. Terima kasih sudah menonton sampai di akhir. Gua Mas Pin dari Epin M Vlog pamit undur diri. Salam ngabers dari Kalimantan Timur.